Halo semua, baru-baru ini di awal bulan Oktober 2024, Mandiri baru meluncurkan tampilan terbaru mereka untuk aplikasi Livin by Mandiri. Nah, banyak yang masih bingung untuk tampilan baru ini karena letak beberapa fitur jadi berubah, udah nggak ada di halaman pertama lagi. Maka itu di video kali ini kita akan bahas tampilan-tampilan terbaru dan fitur-fitur terbaru yang ada di aplikasi Livin by Mandiri, gimana kalian cara nemuinnya, dan perbedaan dengan aplikasi Mandiri Livin yang lama. Kalau kalian suka dengan topik keuangan pribadi kayak gini, jangan lupa buat like, follow, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang lagi nonton video ini belum subscribe ke channel ini. Jadi bantu channel ini agar kita bisa mencapai 10.000 subscriber. Langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama. Jadi di awal ketika kalian buka aplikasi Livin by Mandiri, sebenarnya tampilannya nggak jauh beda. Tetap warna kuning dan kalian tetap bisa login seperti biasa. Nah, perubahannya baru kelihatan kalau kalian udah berhasil login. Tampilannya kelihatan berbeda. Yang pertama, kalian akan lihat di bagian tampilan halaman pertama dan bagian atasnya itu ada nama kalian dan ada saldo Livin Point kalian. Jadi sekarang Livin Point langsung terlihat secara transparan di aplikasi Mandiri. Ini bagus buat kalian yang ngumpulin Livin Point by Mandiri melalui kartu kredit atau kartu debit. Kalian bisa lihat poinnya bertambah setiap kali kalian udah melakukan transaksi. Nggak perlu nunggu sampai tagihan kartu kredit kalian keluar dan lihat di statementnya. Lalu persis di bawahnya kalian akan ditampilkan dengan saldo rekening kalian. Kalau kalian punya lebih dari satu rekening di Mandiri, kalian bisa geser atau scroll ke kanan untuk melihat tabungan-tabungan lainnya. Lalu kita ke bawah lagi, ada pilihan favorit. Ini fitur yang bagus karena kalian bisa milih transaksi-transaksi atau fitur apa aja yang sering kalian pakai di Mandiri. Kalian bisa taruh itu di favorit sehingga kalian nggak perlu scroll ke bawah atau akses halaman berikutnya untuk melakukan transaksi rutin kalian. Di bagian kanan atasnya kalian klik aja atur, lalu kalian bisa pilih mungkin 5 fitur yang ada di aplikasi Livin by Mandiri. Lalu kalau kalian terus scroll ke bawah, kalian akan mulai nemu menu yang biasa kalian temuin. Menu buat transfer, menu buat top up e-wallet. Tapi kalian akan sadar kalau kalian punya berbagai jenis produk di Bank Mandiri, nggak hanya tabungan, misalnya deposito atau tabungan rencana, kalian udah nggak bisa lihat tampilan dua produk itu atau lebih banyak lagi di halaman pertama. Nah, di sini kalian nggak perlu panik karena bukan artinya tabungan rencana deposito kalian hilang atau tagihan pay later kalian secara ajaib sudah dilunaskan. Karena semua itu pindah ke halaman yang baru. Jadi kalian lihat di bagian kiri bawah, kita sedang ada di halaman beranda. Nah, di sebelah kanannya itu ada menu namanya portofolio. Kalau kalian klik, kalian akan dibawa ke halaman terbaru untuk tampilan berbagai macam produk investasi dan pinjaman. Nah, di halaman baru ini kalian akan lihat 3 pilihan. Di bagian atasnya ada rekening, ada pinjaman, ada investasi. Rekening, ini kalau kalian pilih ini akan lihat semua rekening yang ada di Mandiri kalian. Mulai dari tabungan, mulai dari e-wallet, tabungan rencana, hingga deposito. Kalian scroll aja terus ke bawah buat ngeliat semua tampilannya. Kalau kalian belum punya produk dari Mandiri seperti deposito atau tabungan rencana, kalian juga bisa langsung bikin atau buka tabungan rencana atau deposito di halaman yang sama. Akan ada menu untuk buka deposito atau buka tabungan rencana. Bahkan kalau kalian mau buka rekening tabungan baru pun ada pilihannya buka tabungan. Lalu kita geser ke bagian pinjaman. Di sini kalian akan menemukan semua jenis produk pinjaman yang kalian miliki di Bank Mandiri. Kartu kredit, KPR, dan pay later. Ini bagus karena semua jenis pinjaman disatukan di satu halaman, jadi kalian tahu berapa yang harus kalian cicil tiap bulannya. Jangan lupa buat bayar tagihan, mau itu kartu kredit, KPR, atau pay later, tepat waktu, jangan telat, biar nggak kena bunga dan biaya keterlambatan. Lalu kalau kita geser lagi ke bagian investasi, ini adalah semua produk investasi yang ada di Bank Mandiri. Misalnya kayak surat utang, SBN, reksadana, mutual fund, hingga saham individual yang kalian beli melalui aplikasi grupnya Mandiri. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu fitur loyalty. Ini fitur
yang cukup unik menurut gua. Jadi di bagian bawah paling kanan ada menu namanya loyalty. Nah, ketika kalian buka menu loyalty, maka kalian akan ditampilkan dengan saldo Livin Point yang udah kalian kumpulkan. Tapi nggak cuma itu, karena di halaman loyalty sekarang ada yang namanya referral. Dimana kalau kalian bisa share link unik kalian ke teman-teman kalian yang belum punya rekening Mandiri atau produk Mandiri, kalian akan dapetin hadiah referral berupa poin tambahan Livin Mandiri. Nah, sekalian nih, kalau kalian belum punya produk di Mandiri, mau itu rekening, mau itu deposito, atau produk lainnya, kalian download aja aplikasi Livin Mandiri, lalu klik link yang ada di kolom deskripsi agar kalian bisa dapetin extra reward karena udah bergabung ke aplikasi Mandiri lewat link yang gua taruh di kolom deskripsi. Salah satu yang unik dari fitur buka tabungan langsung dari aplikasi Livin Mandiri adalah kalian bisa milih untuk buka rekening dalam mata uang asing, misalnya dalam US dollar, tanpa harus ke cabang dan tanpa harus punya uang dolar secara fisik. Karena ketika kalian udah buka rekeningnya, kalian bisa transfer dari rekening rupiah kalian dalam bentuk rupiah dikonversikan langsung dalam bentuk US dollar. Kursnya menurut gue cukup kompetitif, kalian bandingin aja dengan beberapa aplikasi yang menyediakan jasa konversi kurs dari rupiah ke mata uang asing. Selain itu, buat di bagian transfernya, kalian juga bisa melakukan transfer falas. Misalnya kalian mau transfer ke luar negeri dari mata uang rupiah ke mata uang asing seperti US dollar, di situ akan langsung ditampilin kursnya berapa, biayanya berapa. Dan kalau kalian bandingin dengan beberapa aplikasi untuk transfer ke luar negeri, kurs dan biaya transfernya cukup kompetitif. Dan terakhir, kita bahas fitur utama di bagian tengah, yaitu bayar untuk QRIS. Nah, kita tahu biasanya kalau fitur pembayaran untuk QRIS itu hanya tersedia untuk sumber rekening tabungan atau e-wallet yang udah kalian top up. Cuma Mandiri itu selangkah lebih jauh, di mana sekarang kalau kalian bayar mau pakai QRIS, scan pakai aplikasi Livin by Mandiri, kalian bisa pilih sumber dana, nggak hanya tabungan. Kalian bisa pilih kartu kredit atau pilih pay later, yang artinya kalau kalian pilihnya pakai kartu kredit, maka transaksi yang tadinya QRIS akan menjadi transaksi kartu kredit kalian. Jadi kalian dikasih waktu sedikit lebih banyak agar pembayarannya bisa dilakukan ketika tagihan kartu kreditnya muncul di akhir statement. Ini akan cukup praktis dan ngebantu buat kalian yang mungkin pada saat itu nggak punya sumber dana yang cukup di bagian tabungan. Oke, jadi gitu ya, kita udah bahas beberapa fitur-fitur terbaru dan posisi terbaru untuk beberapa fitur di tampilan baru aplikasi Livin by Mandiri. Mulai dari tampilan halaman pertamanya hingga halaman terbaru bernama portofolio, loyalty program yang terbaru, dan cara bayar QRIS dengan sumber dana selain tabungan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini cukup membantu? Kalau iya, dan kalian suka dengan topik kartu kredit atau keuangan pribadi kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang udah nonton sampai bagian ini belum subscribe ke channel ini. Jadi bantu biar channel ini bisa mencapai 10.000 subscriber. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!